Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah seputar zakat fitrah, di mana ini salah satu kewajiban harus kita sempurnakan di dalam syariat Islam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Islam dibangun ke atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan melaksanakan haji. Nah, termasuk di antara kewajiban yang ketiga dari rukun Islam adalah zakat. Zakat itu macam-macam jenis. Ulama jelaskan ada 6 jenis. Maka terlebih untuk setiap tahun yang menjadi fenomena permasalahannya tidak kunjung selesai adalah terkait zakat fitrah. Maka kita ketahui terlebih dahulu definisi zakat secara umum, kemudian baru kita masuk lebih spesifik kepada zakat fitrah. Menurut bahasa, zakat itu artinya membersihkan, berkembang, dan bertambah. Sehingga orang yang berzakat bertambah kebaikan serta berkahnya. Dengan zakat, Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri seseorang yang mengeluarkannya dari dosa dan sifat kikir. Nah, setidaknya yang mayoritas kita hadapi kewajibannya adalah zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang lain ada zakat tijarah, zakat perdagangan, perniagaan, ada zakat peternakan, zakat pertanian, tetapi tidak setiap kita melakukan pekerjaan seperti itu. Tetapi mayoritas, khususnya orang-orang yang tinggal di kota ataupun di desa, adalah mereka bekerja dan mengeluarkan zakat fitrah serta zakat mal. Nah, oleh karenanya dengan mengeluarkan zakat fitrah itu bertambahlah kebaikan di dalam diri seseorang, mensucikan jiwanya dari dosa-dosa. Sedangkan menurut istilah, ulama menjelaskan zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, yaitu orang yang berhak menerimanya, dengan cara dan niat yang khusus. Jadi tidak setiap orang wajib mengeluarkan zakat, tidak setiap orang berhak menerima zakat, dan tidaklah itu menjadi ibadah, yaitu zakat, kecuali dengan cara dan niat yang khusus. Karena berbeda halnya setiap hari kita mengeluarkan sedekah ataupun infak dengan tata cara dan niat mengeluarkan zakat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 9, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Sehingga fakir miskin tidak akan menderita kelaparan, kesulitan, sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan orang-orang kaya yang tidak menunaikan hak mereka. Kalau kita perhatikan, ketika orang-orang kaya dari kaum muslimin menunaikan kewajiban kepada Allah, mengeluarkan zakat fitrah, terlebih lagi zakat mal,
itu akan menyebabkan efek yang sangat positif, membantu perekonomian dan kemaslahatan bagi orang-orang dari kaum muslimin, baik itu fakir, miskin, ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat dari 8 golongan tersebut. Nah, nyatanya kenapa kemiskinan dan kefakiran itu tidak kunjung usai? Nah, salah satu penyebabnya adalah banyak orang yang tidak menunaikan zakat. Dan dinamakan zakat itu karena di dalamnya juga terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, serta menumpuk kebaikan-kebaikan. Yang pertama kita bahas tentang definisi zakat. Satu, diberikan harta tertentu, maka tidak setiap harta wajib dizakati. Contohnya, ada orang yang punya mobil pribadi, walaupun harganya 3 miliar, tapi itu bukan untuk perniagaan ataupun untuk usaha, maka tidak ada zakat bagi mobil tersebut. Berbeda halnya mobil rental, dengan sejumlah uang yang dihasilkan dalam perniagaan per tahun mencapai kadar wajibnya mengeluarkan zakat, maka dari hal itulah dikeluarkan zakat. Kemudian zakat itu ditunaikan kepada orang yang berhak. Nanti dijelaskan dalam surat At-Taubah ada 8 orang. Tetapi timbul pertanyaan besar, apakah 8 orang itu mesti kita tunaikan semua atau melihat kebaikan dan kebutuhan yang paling urgent? Yang ketiga, niat zakat itu mesti khusus. Ada orang memasukkan infak sedekah di dalam kotak amal. Ada orang memberikan infak sedekah kepada fakir miskin. Berbeda halnya dengan memberikan zakat. Mesti disebutkan bahwa itu adalah zakat dirinya, istri dan anak-anaknya. Semisal ketika kita mengeluarkan zakat, biasanya kita mengucapkan ini zakat saya, istri dan anak-anak. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah itu diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban. Bertepatan Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa Ramadan. Allah taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah 43, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikan salat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu diantara kewajiban, dalil kewajiban untuk kita menunaikan zakat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi zakat secara umum, penjelasan dari para ulama terkait global masalah zakat, sekarang kita masuk kepada zakat fitrah. Dinamakan fitrah artinya berbuka. Kenapa? Karena orang-orang menunaikan zakat itu setelah menyempurnakan puasa pada bulan suci Ramadan. Disebut juga al-fitrah adalah asal penciptaan, naluri dan pembawaan manusia. Jadi menurut syariat, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan sebab tertentu. Kemudian zakat fitrah itu juga disebut sebagai zakat badan. Kenapa? Karena dia membersihkan jiwa, bukan membersihkan harta. Nah, hikmah dan keutamaan orang yang menunaikan zakat fitrah adalah mensucikan dirinya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis Nabi SAW jelaskan bahwa zakat fitrah itu dapat menambal kekurangan yang ada pada puasa seseorang. Kemudian juga dijelaskan di dalam hadis yang lain bahwa zakat fitrah itu ibarat sujud sahwi di dalam sholat. Ada orang yang lupa meninggalkan sunnah-sunnah abad, sunnah-sunnah yang ditekankan di dalam sholat, ataupun dia ragu di dalam satu masalah rukun sholat, yang menyebabkan nanti di akhir sholat dianjurkan untuk sujud sahwi. Apa guna sujud sahwi? Menambal kekurangan yang ada di dalam sholat. Begitu juga zakat akan menyempurnakan kekurangan yang ada pada puasa Ramadan ini.
Tapi mengenai zakat fitrah, ada 5 waktu di mana kita mengeluarkan zakat fitrah. Ulama membagi mulai dari waktu yang wajib, kemudian jawaz, fadilah, makruh, dan waktu yang dilarang untuk berzakat. Yang pertama adalah waktu wajib berzakat. Kapan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat? Ketika dia mendapati akhir bulan suci Ramadan dan dia bertemu dengan awal bulan Syawal. Jadi mudahnya seperti ini. Kalau kita sudah sampai tanggal 29 Ramadan atau akhir bulan Ramadan, kemudian bertemu maghrib pada saat itu, maka itu sudah masuk awal bulan Syawal. Jadi malam takbiran itu adalah waktu wajib mengeluarkan zakat. Karena kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan dan sudah masuk awal bulan Syawal. Sehingga kalau ada orang yang sebelum masuk waktu tersebut, contoh 25 Ramadan, 27 Ramadan dia meninggal dunia, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada bayi yang lahir setelah maghrib masuk tanggal 1 Syawal. Malam takbiran habis Isya lahirlah seorang bayi, maka bayi tersebut terkena kewajiban zakat yang mesti dikeluarkan oleh orang tuanya. Yang kedua, waktu diperbolehkan zakat. Boleh ini tidak ada anjuran mengeluarkannya, tidak juga wajib dan tidak juga dilarang. Boleh-boleh saja kita mengeluarkan zakat pada waktu ini. Kapan? Dari awal Ramadan hingga menemui waktu wajib tadi. Jadi kalau sekarang ada yang langsung mengeluarkan zakat fitrah, hukumnya diperbolehkan. Dari awal Ramadan ada yang mengeluarkan zakat fitrah, hukumnya diperkenankan. Tetapi tidak menjadi satu anjuran ataupun hal yang wajib, karena belum masuk kepada waktu wajib. Yang ketiga adalah waktu yang utama atau disebut waktu fadilah. Sebetulnya ini waktu terbaik berzakat fitrah. Kalau sekiranya kita tidak merepotkan panitia zakat, ataupun langsung kita yang bisa menunaikan zakat fitrah itu. Waktu yang paling utama menunaikan zakat fitrah adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kalau misalnya ada tetangga ataupun saudara yang mereka fakir miskin berhak menerima zakat, maka sekiranya tidak merepotkan kita, susah kita menunaikannya, yang terbaik, yang paling utama kita tunaikan zakat fitrah itu pada pagi hari tanggal 1 Syawal sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, dibenci, tidak disukai. Apabila seseorang mengakhirkan zakat fitrahnya setelah khatib turun dari atas mimbar, setelah selesai sholat Idul Fitri sampai menjelang masuknya 2 Syawal. Dan yang terakhir, waktu yang kelima, haram, berdosa orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah kalau sudah habis 1 Syawal. Jadi kalau sudah masuk maghrib tanggal 1 Syawal itu bermakna sudah berganti menjadi 2 Syawal. Kecuali kalau kita memang menunggu orang yang sangat membutuhkan. Ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah nunggu saudara dari jauh datang. Mereka sangat membutuhkan. Di sekitar kita ada orang miskin tapi nggak miskin-miskin amat. Sedangkan saudara ini sangat-sangat miskin, membutuhkan zakat itu bermanfaat bagi mereka. Maka kita tunggu, meskipun mengakhirkan zakat pada setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi setidaknya kalau dari 5 waktu ini kita hendak menunaikan zakat, maka pilihlah antara 2 waktu yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu pada malam takbiran itu, ataupun waktu yang sunnah kalau tidak menyulitkan bagi kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi masalah zakat fitrah, jenis dan kadarnya. Yang pertama, zakat fitrah mesti ditunaikan dalam bentuk bahan pokok makanan. Yang kedua, jenisnya tidak dicampur. Ada orang yang makan beras harga 15.000. Ketika zakat fitrah dicampur, sekilo yang 15.000, 2
2 kilo yang 7.500, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah lebih baik dibandingkan konsumsi kita, bahan pokok makanan yang kita gunakan, itu tidak mengapa. Dan itu yang paling utama sebetulnya. Nah, orang yang makan beras 10.000, tetapi ketika zakat fitrah dia mengeluarkan untuk istri dan anak-anaknya beras yang harga 20.000. Tapi kalau diturunkan tidak boleh. Yang ketiga, zakat fitrah itu jumlahnya mencapai 1 sok untuk setiap orangnya. Yang akan dijelaskan berapa takaran 1 sok menurut mayoritas ulama. Dan yang keempat, zakat fitrah diberikan di tempat orang yang dizakati. Kita tinggal di Teluk, maka jangan zakat fitrahnya diberikan di metro, ataupun sebaliknya, apalagi sampai ke tempat yang lebih jauh. Zakat fitrah hendaknya diberikan di tempat orang yang terkena kewajiban zakat ini, kecuali memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Contoh, di Teluk ini orangnya kaya semua, akhirnya kita tunaikan zakat fitrah ke daerah-daerah, ke kampung-kampung yang jauh lebih miskin, yang membutuhkan. Tapi insya Allah di sini pun masih banyak yang miskin, jadi tidak perlu zakatnya jauh-jauh. Sekitar kita saja, saudara kita, baik sebab pernikahan ataupun sebab hubungan darah ataupun adik-beradik, itu masih banyak yang miskin. Paman, bibi, masih banyak terkadang yang tidak terbantu. Banyak orang-orang yang memprioritaskan orang lain ketika membantu. Orang lain dihajikan, orang lain diumrohkan, orang lain dibuatkan rumah, orang lain dikirim sembako setiap bulannya. Tetapi saudara terdekat sendiri terabaikan. Nah, kenapa demikian? Karena salahnya niat. Kalau ke saudara sendiri kan pujiannya nggak menyebar. Tapi kalau ke orang lain cepat ratingnya naik. Pak Fulan dermawan, Bu Fulan dermawan. Padahal sebaik-baiknya sedekah, sebaik-baiknya zakat yang kita berikan kepada orang terdekat. Takaran zakat 1 sok untuk setiap jiwanya. 1 sok itu dijelaskan oleh Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, adalah 1 sok terdiri dari 4 mud. 1 mud itu dasarnya 1 cakupan kedua tangan yang normal. Jadi sebetulnya zakat fitrah itu tidak ada hitungan kilogram, tidak ada hitungan gram ataupun liter, karena di zaman Nabi SAW timbangan-timbangan berat tersebut belum ada. Jadi kalau kita lihat 1 mud itu cakupan penuh 2 telapak tangan yang normal, berarti 4 cakupan tangan itu sudah termasuk 1 sok menurut akaran Nabi SAW, dan itu yang disepakati oleh para ulama. Bukan tangan kita. Kalau tangan kita ini berbeda dengan mud nabawi, dan bukan juga tangan pemain Smackdown, itu kebesaran. Tangan Big Show ya kan, tangan Ken ya kan, kebesaran. Kita tahu, iyalah dulu kan saya waktu SD main PS. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hurri wad dzakari wal untha was shaghir wal kabir minal muslimin. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Itu diwajibkan ke atas kaum muslimin, laki-laki perempuan yang sudah dewasa ataupun anak-anak. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa zakat fitrah itu terbatas hanya 4 bahan pokok makanan, baik dari kurma, kemudian kismis atau anggur yang dikeringkan, kemudian gandum baik yang kualitas terbaik ataupun yang rendah, dan yang terakhir adalah keju. Karena itu menjadi bahan pokok makanan orang-orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah di dalam syariat Islam ada orang yang mengatakan kita tidak menggunakan kias atau analogi, karena di dalam ibadah itu tidak ada kias, tidak ada analogi, maka kita jawab selama ini zakatnya tidak sah. Kenapa? Dia mengeluarkan selain 4 bahan pokok makanan tadi.
Tidak ada orang yang mengeluarkan zakat dengan gandum di Indonesia. Tidak ada yang mengeluarkan zakat terlebih-lebih dengan kurma, apalagi kurma ajwa. Oleh karenanya disepakati 4 hukum sebagai sumber syariat Islam: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, maka dari situlah ulama menjelaskan zakat dikeluarkan dari bahan pokok makanan tempat yang kita sedang tinggal di sana. Dan perlu diketahui jamaah sekalian bahwa apabila takaran zakat fitrah 1 sok atau 4 mud tadi dikonversi dengan berat, maka itu akan berbeda-beda bergantung kepada kadar air pada berat tersebut. Benda yang kita timbang, misal beras 15.000 dengan beras 9.000, pasti kalau sudah diukur sama-sama 1 sok ataupun 4 mud, ketika ditimbang beratnya tentu berbeda karena kadar air di dalam satu benda itu mempengaruhi. Nah, alhasil kalau kita ingin konversi dari zakat fitrah 1 sok itu kepada berat, maka ulama menjelaskan yang pertama, referensinya dari kitab At-Taqriratus Sadidah bahwa zakat fitrah itu 2,85. Yang kedua, referensinya dari kitab Mukhtasar Bunyan bahwa zakat fitrah itu 2,5. Yang ketiga, referensinya dari kitab-kitab fikih yang lain, ulama menjelaskan zakat fitrah itu 2,8. Nah, ini pendapat-pendapat yang mayoritas. Adapun sebagian ada yang mengatakan ulama-ulama kontemporer seperti Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili bahwa zakat fitrah itu 2.400 gram atau 2,4. Sehingga bisa kita tetapkan di sini. Kemudian kita perbandingkan dengan perbandingan 4 mazhab, karena tidak terlepas ini adalah acuan untuk kita melaksanakan amal syariat agama melalui 4 mazhab atau mayoritas ulama. Maka dari 4 mazhab tersebut, mulai dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa zakat fitrah itu 2,75. Dan ini yang menjadi ketetapan. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Adapun mazhab Hanafi berbeda, bahwa zakat fitrah itu 3,8 karena mengacu kepada hitungan kurma, anggur kering ataupun gandum tadi. Jadi beratnya pasti akan jauh berbeda. Oleh karena ya sebagian ulama mengatakan 3 kilo kita mengeluarkan zakat fitrah itu lebih hati-hati dan paling utama untuk keluar dari perbedaan pendapatnya para ulama. Dan mayoritas ulama mengatakan zakat fitrah itu hanya sah dengan bahan pokok makanan, tidak sah menggunakan uang. Kemudian mazhab Hanafi berbeda pendapat. Ini ulama besar, mazhab yang diakui di seluruh dunia. Mazhab Hanafi mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang sesuai dengan beras yang dibutuhkan untuk kewajiban zakat itu, maka kita uangkan. Tetapi perlu diketahui bahwa apabila kita ingin berzakat fitrah menggunakan uang, sebagaimana mengambil pendapat mazhab Hanafi, maka kita hanya boleh mengkonversi 4 jenis makanan, tidak lebih dari itu. Jangan sampai kita terlalu kreatif, zakat fitrah dengan uang tetapi takarannya tidak mengikuti mazhab Hanafi. Jadi beberapa tahun yang lalu, karena saya memang rutin ngisi kajian di Malaysia, 10 hari di Malaysia, 20 hari di Lampung. Tiap bulan balik, sampai akhirnya Covid, kajiannya dibuat online. Nanti insya Allah setelah lebaran ini sudah mulai aktif lagi. 10 hari di Malaysia, 20 hari di Lampung. Ya meskipun istrinya baru ada di Lampung. Nah jangan sekalian yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang belakang ibu-ibu ketawa. Di Malaysia itu zakat fitrahnya menggunakan mazhab Hanafi, dan itu yang disepakati oleh para ulama, diputuskan di sana. Padahal kalau kita lihat secara ibadah mereka full menggunakan mazhab Syafi'i. Tidak ada masjid yang subuhnya tidak ada kunut. Tidak ada masjid yang tarawih 11 rakaat. Karena memang kalau nanti kita bahas,
11 rakaat ini ya tanda tanya meskipun sah. Masyaallah muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk masalah zakat fitrah di Malaysia tidak mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, melainkan mazhab Hanafi dengan mengeluarkan uang. Jadi setiap orang itu bayar sekitar 15 ringgit atau hampir 50.000 rupiah. Mengikuti takaran mazhab Hanafi 3,8 kg. Kita tidak menyalahkan yang sudah ditetapkan pemerintah 2,5, tetapi kita mengacu kepada ketetapan syariat yang dijelaskan oleh para ulama di dalam seluruh kitab-kitab mereka. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat serta yang mayoritas. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, nggak mau ribet pakai beras, nimbang-nimbang dan lain sebagainya, butuh cepat, instan dan lainnya, maka kita keluarkan 3,8 dari beras tersebut yang diuangkan. Misal orang itu makan beras yang berapa? 15.000 per kilo. Maka kalau 4 kilo saja 60.000. Berarti 3,8 dia keluarkan uangnya 58.000. Kalau dia makan beras yang 10.000 per kilo berarti dia keluarkan 38.000. Katakanlah kita genapkan 40.000 rupiah. Jangan sampai kita mengeluarkan uang tetapi dengan takaran mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan itu tidak sah. Yang mengesahkan dengan uang hanya mazhab Hanafi, bermakna kita mengikuti takaran yang telah ditetapkan di dalam mazhab Hanafi, yaitu 3,8 kg yang diuangkan. Jadi di sini simpel saja. Kalau ada orang yang datang, dia membawa uang, tetapi uang tersebut tidak memenuhi takaran mazhab Hanafi. Contoh dia bawa uang 30.000, atau dia bawa uang 28.000, atau dia bawa uang 25.000. Maka di sini panitia mesti cerdas. Panitia zakat bekerja sama dengan toko beras. Jadi beras-beras itu datang ke masjid sudah disiapkan dengan berbagai macam jenisnya. Ketika panitia datang, ketika orang yang berzakat atau muzaki itu datang, maka kalau dia bawa uang untuk menunaikan zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah, maka kita suruh dia beli beras, kemudian beras itulah yang baru disahkan. Nah nanti insya Allah kita akan bahas mengenai problematika amil. Apakah amil zakat itu berhak menerima zakat atau seperti apa? Maka panitia zakat banyak sekali kekeliruannya yang setiap tahun terjadi. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi pada intinya mengeluarkan zakat fitrah itu ada dua macam. Satu dengan bahan pokok makanan, hitungannya 2,75, atau kita mengeluarkan bahan pokok makanan yang diuangkan, yaitu 3,8 menurut mazhab Hanafi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah setengah jam, sekitar 35 menit, 40 menit kajian kita. Apabila ada pertanyaan dari jamaah terkait zakat fitrah, dipersilakan. Ya. Yang rekam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingat tadi kata Ustaz, kalau ada bayi lahir di malam 1 Syawal sudah kena kewajiban zakat fitrah, itu satu. Kemudian menurut Ustaz bagaimana dengan kalau misalnya kita bayar zakat fitrah itu di Ramadan, sebelum 1 Syawal, sebelum malam itu, karena faktor ramai dan apa misalnya kan dalam pandemi misalnya kan, terus ada lagi mengenai problematika yang kilogram dari ulama-ulama kita. Saya pernah mendengar ada hadis bahwa Rasul pernah bilang bahwa orang yang kaya itu orang yang punya makanan 2 hari. Artinya hari ini sama hari esok sudah terjamin makanannya, maka orang ini orang kaya, kata sabda Rasul. Seingat saya gitu loh Ustaz. Di antara ulama-ulama yang menetapkan satu mud ini berapa kilo, ada tidak Ustaz yang